Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Overland Tour Guiding Techniques. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang city tour yang dimana eh, kita sudah belajar tentang apa itu city tour dan bagaimana teknik memandu city tour. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang Overland Tour Guiding Techniques. Pada dasarnya, teknik guiding untuk overland ini tidak jauh beda dengan teknik guiding pada saat city tour, cuman hanya beda di eh, durasi waktunya saja dan juga beda di jarak. Eh, Kalau misalnya di overland tour ini jaraknya biasanya antar kota, bahkan antar pulau atau bahkan antar negara. Nah, untuk tekniknya sendiri secara umum sama dengan teknik memandu wisata kota. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke slide. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari topik ini ada dua. Yang pertama adalah untuk memahami apa itu overland tour dan bagaimana cara mengguide atau teknik guiding dalam overland tour. Dan yang kedua adalah bagaimana praktik atau untuk mempraktekkan teknik guiding pada overland tour. Oke, yang pertama di sini kita lihat dulu what is overland tour. Apa itu overland tour? Eh, jadi di sini overland tour itu adalah sebuah perjalanan wisata yang mengunjungi berbagai tipe atraksi wisata eh, yang melalui beberapa desa, beberapa kota, bahkan beberapa pulau. Jadi itu ya overland tour. Beda dengan city tour. City tour hanya di dalam satu kota. Sedangkan overland tour ini dia sudah melalui beberapa daerah. Baik itu desa, city, kota, dan bahkan tadi yang negara. Terus yang kedua, overland tour itu biasanya menggunakan transportasi darat, baik itu bus ataupun elf atau juga car. Eh, dan biasanya alat transportasi yang digunakan ini adalah alat transportasi yang bisa menampung beberapa orang gitu atau bahkan rombongan seperti itu. Terus yang berikutnya adalah overland itu overland tour itu taking a lot of time. Jadi banyak memakan waktu, at least itu minimal 2 hari sampai hari yang tidak terbatas gitu. Jadi biasanya overland tour itu paling minimalnya itu 2 hari. Nah, karena dia harus melewati beberapa daerah tadi kan gitu. Jadi paling minimalnya itu 2 hari. Dan yang pasti pada overland tour ini akan mendapatkan full of experience gitu. Jadi dari overland tour ini si peserta itu akan mendapatkan banyak sekali experience dari perjalanan ini ya. Gimana nggak dapat banyak experience lah. Dia sudah tripnya beberapa hari, terus melewati beberapa daerah, beberapa kota, beberapa pulau, sehingga mereka akan banyak sekali pengalaman-pengalaman dan juga eh, pengetahuan-pengetahuan gitu. Oke, ini merupakan contoh dari overland tour ya, misalnya ada Jawa Bali overland mulai dari Jogja ke Bali gitu kan itu udah melewati 2 pulau itu kan Jawa dan Sumatera dan juga melewati beberapa provinsi ataupun kota gitu. Nah, ini yang ada di Indonesia. Nah, kalau yang ada di luar negerinya juga banyak tuh overland tour misalnya kayak Singapura, Malaysia, Thailand. Ini juga biasanya dilakukan overland tour itu yang melewati beberapa negara ketiga negara ini gitu mulai dari ujung Singapura sampai dia ke Thailand. Ini juga merupakan salah satu contoh overland tour dan masih banyak lagi contoh overland tour. Kalau di Sumatera bisa jadi dari misalnya kita dari Lampung overland ke Sumbar atau overland ke Sumatera Utara ke Danau Toba. Nah, itu juga dikatakan sebagai overland tour.
Oke, nah dalam overland tour itu biasanya prosedurnya itu ada 3 tahap ya dalam menangani overland tour itu. Yang pertama adalah pada saat free tournya atau sebelum turnya berlangsung, terus penanganan pada saat turnya berlangsung, dan penanganan pada saat eh, setelah turnya berlangsung atau post tour. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama di sini prosedur penanganan pada saat pre-tour atau pada saat turnya sebelum berangkat itu ada beberapa hal yang perlu kita uh, lakukan sebagai tour guide. Yang pertama adalah selalu melakukan yang namanya koordinasi. Koordinasi kepada siapa aja? Yang pertama adalah tour manager. Kita harus berkoordinasi kepada tour manager yang dimana adalah pihak tour and travel yang bertanggung. Tour manager ini adalah orang yang bertanggung jawab di pihak tour and travel yang telah menyewa kita ataupun memakai jasa kita sebagai tour guide. Nah, dialah yang paling mengetahui atau yang paling bertanggung jawab untuk tour yang akan kita tangani atau yang akan kita handle gitu. Nah, jadi kita sebagai tour guide harus benar-benar memastikan segala segala persiapan itu sudah benar-benar dipersiapkan secara matang kepada tour manager. Nah, itu. Jadi kita harus selalu menjalin komunikasi dengan baik, selalu berkoordinasi dengan baik dengan tour manager. Terus yang kedua, kita juga berkoordinasi ke reservation staff. Ini juga sangat penting karena reservation staff itu adalah orang yang langsung mengurus segala persiapan-persiapan yang dibutuhkan pada saat tour. Misalnya kayak reservasi hotel, kita harus make sure kepada reservation staff apakah sudah benar-benar di booking atau di DP atau diapain lah gitu, semua hotelnya itu benar-benar sudah clear, kita tinggal datang ke sana. Dan apa yang harus kita urus lagi kalau misalnya masih ada beberapa hal yang belum diurus gitu. Terus kayak destinasi juga, kalau misalnya sesaat sampai di destinasi, apakah sudah dibayar di awal untuk entrance fee-nya atau kita yang membayar di lapangan. Terus transportasi juga, kita harus berkoordinasi dengan pihak reservation staff. Apakah sudah berkoordinasi dengan pihak driver, seperti apa bentuk koordinasinya, seperti apa pembayarannya, semuanya harus benar-benar dikoordinasikan dengan baik. Nah, yang berikutnya adalah pihak yang harus kita berkoordinasi dengan baik itu adalah finance dan administration staff. Ini juga sangat penting karena kita harus make sure terhadap uh, bidang ini yang dimana mereka yang bertanggung jawab untuk merencanakan budget selama tour. Jadi kita harus tahu budget budget selama tour itu seperti apa. Jadi kita tidak tidak apa namanya, kita paham untuk menggunakan dana yang akan diberikan ke kita atau ya dana yang akan diberikan ke kita, dan paham untuk penggunaannya kemana aja. Terus terkait payment detail gitu, detail ini juga penting. Kita harus tahu di hotel apakah semuanya sudah dibayar secara penuh dari pihak travel atau malah masih DP aja, nanti pelunasannya di kita sebagai tour guide gitu. Nah, dan lain sebagainya itu ini harus benar-benar kita koordinasikan. Terus dokumen juga perlu di make sure kepada pihak administration staff bagaimana dokumen-dokumen kayak tiket voucher, itinerary, kontak person dari seluruh supplier harus benar-benar kita pegang dan sudah ada dalam satu dokumen yang pada saat kita butuhkan itu sudah ada gitu. Dan yang lainnya kayak prepare equipment kayak P3K, banner, ID card, dan lain-lain, kita harus berkoordinasi dengan pihak finance dan administration staff ini. Nah, itu yang hal-hal yang perlu kita lakukan pada saat pre-tour atau sebelum turnya berlangsung. Nah, yang berikutnya adalah pada saat on tournya, apa yang perlu kita perhatikan atau apa yang perlu kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah things to pay attention. Jadi selalu memperhatikan hal-hal yang sangat
urgent gitu, hal-hal yang sangat fundamental gitu. Misalnya kayak time management ini benar-benar harus kita perhatikan. Karena tour itu biasanya kan minimal tadi 2 hari, ya, 2 hari sampai 6 hari. Kalau kita tidak rigid atau tidak memperhatikan waktu, sebenarnya nanti akan molor gitu. Jadi kita harus memastikan semuanya itu always on time gitu, agar semua rencana schedule yang sudah disusun di itinerary itu berjalan dengan baik. Da- eh, Terus yang berikutnya adalah responsiveness. Ini juga harus menjadi perhatian kita karena kita akan bersama-sama dengan wisatawan selama 2 sampai 6 hari. Jadi kita harus benar-benar menunjukkan responsiveness-nya kita gitu. Harus selalu menawarkan bantuan jika terlihat ada yang kesulitan. Terus selalu menawarkan untuk ke toilet karena kan perjalanan jauh gitu kan. Nah, di antara beberapa peserta pasti ada yang misalnya dia agak segan untuk ke toilet. Nah, kita sebaiknya menawarkan gitu. Terus menanyakan kondisi dari si tamu, selalu selalu tanya gitu, gimana, apa ada yang perlu dibantu atau ada yang perlu dibereskan, seperti itu harus benar-benar kita apa namanya, kita harus benar-benar responsif terhadap semua kondisi ataupun keadaan dari si wisatawan. Terus yang berikutnya yang perlu kita lakukan juga adalah cek dan recheck. Kita harus benar-benar selalu melakukan cek berulang kali terhadap barang-barang dari si tamu, dan kita benar-benar selalu mengingatkan si tamu untuk memperhatikan barang-barang mereka, terutama barang-barang berharga. Terus selalu cek recheck juga terkait peserta. Nah, ini juga sangat penting. Kita harus selalu melakukan yang namanya absen ya. Setiap turun, misalnya lagi perberhentian ke toilet, kita pada saat sebelum berangkat lagi kita harus make sure semuanya sudah berada di dalam bis gitu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus pada saat turun juga di objek wisata misalnya, jadi semuanya sudah tersebar dan pada saat berkumpul kembali kita harus cek lagi apakah semuanya sudah kembali, jumlahnya sudah pas sesuai awal. Kalau misalnya belum, kita harus tunggu dulu, kita harus menghubungi dulu tamu-tamu yang belum kembali ke bus. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan. Intinya jangan sampai ada yang ketinggalan. Nggak lucu kalau misalnya kita sebagai tour guide ada tamu yang ketinggalan, itu sangat fatal sekali. Permasalahannya sangat fatal jika seorang tour guide eh, meninggalkan seorang wisatawan gitu. Nah, yang berikutnya adalah selalu melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap travel agent gitu. Even kita sudah di lapangan, selalu lakukan yang namanya koordinasi dan komunikasi. Apapun kalau misalnya terjadi masalah-masalah atau terjadi perubahan jadwal, terjadi apa namanya, harus mengambil keputusan, itu harus benar-benar dikomunikasikan kepada pihak travel agent yang telah menyewa kita sebagai tour guide-nya. Dan yang berikutnya adalah selalu koordinasi dan komunikasi dengan supplier-supplier yang pasti. Nah, pada saat kita mau ke objek wisata, kita harus menghubungi pihak destinasi, pihak objek wisata, ke restoran, menghubungi pihak restoran, ke hotel, menghubungi pihak hotel. Semuanya harus dikomunikasikan dengan baik. Oke, yang berikutnya adalah post tour atau pada saat turnya sudah selesai. Apa yang perlu kita perhatikan yaitu adalah bertanggung jawab terhadap yang namanya report. Ya, kita sebagai tour guide, pada saat turnya sudah selesai, kita bertanggung jawab untuk membuat report atau laporan. Baik itu laporan finance atau keuangan dan juga laporan pada selama tur itu berlangsung. Kita harus melaporkan berbagai hal yang terjadi di lapangan, misalnya kayak supplier yang tidak komitmen, kita perlu sampaikan agar ada perbaikan ke depannya. Bisa jadi supplier tersebut kita kita tidak gunakan lagi untuk di program tur berikutnya karena tidak bisa diajak komitmen yang membuat kecewa wisatawan. Bisa jadi seperti itu. Terus misalnya kayak perubahan-perubahan harga
di lapangan juga perlu kita sampaikan, pergantian-pergantian pengelola di lapangan juga perlu kita sampaikan kepada pihak travel nanti biar mereka tahu untuk menghubungi ke pihak supplier itu ke siapa kalau misalnya sudah terjadi perubahan pengelola gitu. Semuanya itu harus benar-benar dilaporkan. Eh, Situasi-situasi sulit dan situasi konflik selama tour juga perlu kita laporkan kepada pihak tour travel. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi. Ini juga harus dilakukan sebagai seorang tour, kita harus mengevaluasi, kita harus melihat tingkat kepuasan dari seorang turis dari turis-turis yang telah kita handle dan juga dari supplier. Itu juga semua kita harus evaluasi yang dimana adalah tujuannya untuk perbaikan ke depannya. Oke, yang pasti pada saat overland tour itu nanti akan banyak sekali memakan waktu di bus. Nah, jadi sebenarnya ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bagaimana guiding di bus. Ini hanya bentuk pengulangan saja, yaitu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita guiding di bus. Yang pertama, posisi berdiri di sini sudah dijelaskan setidaknya jarak kaki itu 20 sampai 30 cm. Kita bisa bersandar tapi jangan terlihat malas. Ini untuk posisi berdiri. Nah, untuk posisi tangan kita menggunakan senyaman mungkin. Kita bisa berpegangan ke chair atau ke kursi bus atau juga ke atas. Kan ada pegangannya tuh. Jadi bisa berpegangan. Jadi tergantung kenyamanannya kita aja. Nah, untuk mic position ini juga perlu diperhatikan agar tidak agar selalu sinkron dengan mulut kita gitu. Jadi kemana arah muka kita bergerak, mic juga harus ikut bergerak agar seluruh yang kita apa-apa saja yang kita sampaikan itu tidak terjadi apa namanya miss gitu loh. Jadi semuanya itu tetap terdengar oleh si wisatawan. Sebaiknya caranya di sini sudah dijelaskan di apa namanya tangan kita menempel ke dada kita gitu kan. Jadi pada saat kita bergerak, jadi tangan kita juga ikut bergerak gitu. Nah, yang berikutnya di sini adalah selalu berkoordinasi dengan driver. Misalnya kalau ada tempat yang harus kita jelaskan secara detail, jadi si driver bisa melambatkan kecepatan dari busnya. Terus selalu respon terhadap kondisi si tour di bus. Kalau misalnya mereka sudah terlihat bosan, nah kita nggak bisa memaksakan untuk menjelaskan materi kepemanduan. Nah, bisa jadi kita tawarkan ke mereka mau nyanyi bareng kah di bus atau mempersilahkan mereka untuk tidur, untuk beristirahat. Itu merupakan pilihan-pilihan yang bisa kita tawarkan. Terus selalu melihat waktu ya, selalu memperhatikan waktu agar semuanya berjalan dengan baik dan meminta kerjasama dari si wisatawan agar semua komitmen terhadap waktu demi kelancaran ataupun demi terjalannya semua program-program yang sudah disusun di awal. Dan yang terakhir adalah selalu memperhatikan wisatawan-wisatawan yang cenderung lebih yang lebih tua ya dan juga yang lebih lemah, tapi jangan sampai sikap kita benar-benar meng-underestimate kemampuannya mereka gitu ya, tetap dengan cara sopan gitu. Kita harus memahami cross culture juga dari si wisatawan, kita harus memahami budaya-budaya mereka seperti apa, dan yang paling penting adalah kita harus memotivasi wisatawan terkait sense of community among tourists. Jadi sesama sesama wisatawan itu harus benar-benar merasa satu keluarga. Kalau misalnya terjadi apa-apa, kita harus saling membantu. Seperti itu. Oke, itu dia. Nah, ini yang terakhir adalah bagaimana maintaining good relationship during the trip. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting karena kan pada saat overland tour itu kita uh, minimal 2 hari bahkan sampai 6 hari sampai 8 hari itu nanti bersama tamu. Nah, salah satu tantangan paling berat seorang tour guide itu adalah bagaimana memaintenance hubungan dengan wisatawan selama beberapa hari tersebut. Ini agak sedikit menantang. Ya,
Jangan sampai selama 6 hari atau 8 hari itu mereka merasa bosan dengan kita gitu. Mereka apa namanya, kita terlalu apa namanya, jangan sampai kita dalam 1 hari terlalu capek sehingga semua mood kita berubah dan pelayanan yang kita berikan juga berubah gitu. Jangan sampai hal itu terjadi. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar eh, jalinan hubungan kita dengan wisatawan itu tetap terjalin dengan baik. Itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah selalu greeting dan memperhatikan grooming. Ini yang pasti ya. Selama beberapa hari dengan wisatawan, kita jangan bosan-bosan untuk selalu greeting, menyapa semua wisatawan kita. Terus grooming kita harus benar-benar rapi, enak dilihat. Itu hal yang perlu kita perhatikan. Terus yang kedua adalah show more attention and responsiveness. Ini udah tadi dibahas juga ya. Jadi benar-benar selalu memperhatikan keadaan si tamu, tawarkan bantuan jika perlu, jika mereka terlihat ada ya kesulitan gitu kan. Terus yang berikutnya adalah remember the name of the participant. Kita mengingat nama-nama dari tamu kita. Karena dengan kita mengingat nama-nama dari tamu kita, seolah-olah kita telah memperhatikan mereka gitu kan. Kalau misalnya kamu merasa diperhatikan kan mereka akan senang gitu. Jadi jangan sampai kita pada saat kita mau memanggil si tamu kita nggak tahu namanya, kan nggak enak untuk memanggilnya. Kalau misalnya kita tahu namanya, justru kita sangat enak manggilnya dan juga kita akan akrab dengan mereka gitu. Terus yang berikutnya adalah don't differentiate between one service and another gitu. Jangan membeda-bedakan pelayanan gitu. Misalnya kan dalam satu rombongan itu pasti misalnya nih dari instansi perusahaan, nanti ada manajernya, ada supervisornya, ada staffnya gitu kan. Nah, jangan sampai kita membeda-bedakan pelayanan, mentang-mentang manajer kita lebih prioritaskan gitu kan, mentang-mentang supervisor lebih prioritaskan dibanding staff gitu. Semua benar-benar kita layani dengan semaksimal mungkin, dengan seprofesional mungkin gitu. Terus extensive knowledge, kita harus benar-benar memiliki wawasan yang luas selama 6 hari atau 8 hari dengan mereka. Kita harus siap menerima atau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mereka dengan semakin apa namanya, dengan semakin luasnya wawasan kita, maka mereka akan semakin senang terhadap kita. Terus yang berikutnya adalah always seem happy at every meeting adjusting. Selalu terlihat bahagia, jangan sampai kita menunjukkan wajah yang murung, wajah yang kecapean, wajah yang emosi gitu kan, wajah yang bosan ketemu itu lagi sudah 8 hari, jangan sampai. Kita harus benar-benar menunjukkan uh, kita selalu bahagia dengan mereka gitu. Meskipun pura-pura bahagia itu agak susah gitu kan, tapi untuk kali ini harus benar-benar diusahakan gitu. Nah, yang terakhir adalah easy to communicate with all team members. Selalu terbuka untuk ngomong atau terbuka untuk diajak bicara kepada semua member atau semua wisatawan. Jangan milih-milih ngomong apa, ngobrol dengan siapa, jangan milih-milih. Jadi semuanya itu harus benar-benar kita humble gitu loh. Enak untuk mereka merasa enak mengajak kita ngobrol seperti itu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita menangani overland tour. Nah, yang terakhir adalah teknik untuk overland tour. Ini mohon maaf ada kesalahan. Nah, kurang lebih sama dengan yang city tour ya, yang dengan pertemuan yang sebelumnya. Untuk tahapan-tahapannya mulai dari opening dan greeting, introducing, deliver tour itinerary, deliver the rules, deliver general information about the city yang dilalui atau about the daerah-daerah yang telah dilalui, kita harus jelaskan, dan juga closing di akhir. Ini tahap-tahap dalam teknik guidingnya pada saat open land tour. Nah, ini nanti kita bisa praktikkan di kelas. Oke, itu untuk materi hari ini. Kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di kelas Zoom, kita diskusikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.